Halo guys, sebelum masuk ke cerita utama komik Raja Assassin, Mimin mau promosikan komik andalan Mimin yang memiliki rating lumayan bagus, yaitu 4,6. Komik ini Mimin kasih judul sebagai pembunuh protagonis. Di sini MC-nya lumayan badas, licik, dan pastinya juga pintar. Mimin jamin kalau kalian pasti akan suka sama komik yang Mimin bahas ini. Jadi tolong diramaikan agar komiknya terus berlanjut sampai tamat. Apabila kalian ingin menonton videonya, kalian bisa memulainya dari part 1 yang sudah Mimin sediakan di dalam playlist. Oke, tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 29. Cerita dimulai. Terlihat Hajin yang baru saja keluar dari dalam gudang senjata Heavenly Demon, dan Hajin telah membawa beberapa senjata yang akan Hajin gunakan di kemudian hari. Dari arah belakangnya terdengar Ma Dongpil yang berkata, "Wahai Tuan Muda, mengapa Anda membawa begitu banyak senjata dari dalam gudang itu? Bahkan pedang yang ada di pinggang Anda adalah pedang hitam iblis api, sebuah pedang yang memiliki penampilan biasa namun sangatlah mematikan. Dan juga dahulu kala pedang itu menjadi salah satu senjata favorit dari Great Demon untuk menebarkan ketakutan pada dunia murim. Lalu pedang kembar dua warna itu disebut sebagai sang meteor kembar, sebuah pedang yang disebut sebagai senjata iblis berkat reputasi pemilik sebelumnya. Tetapi yang tidak biasa dari pedang itu adalah mereka belum pernah digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu semua orang sangat menginginkan senjata ini. Ma Dongpil pun mengatakan bahwa Tuan Muda telah menemukan senjata yang sangat luar biasa. Mendengar itu, Hajin berkata, "Aku hanya menyukai pedang ini. Aku tidak peduli apakah baik atau tidak. Tetapi aku merasa kalau pedang ini akan cocok untuk aku gunakan." Di dalam hatinya Ma Dongpil berkata, daripada memikirkan sejarah dari pedang-pedang itu, Tuan Muda hanya memikirkan apakah pedang-pedang itu akan cocok kepadanya. Kemudian Hajin bertanya kepada Ma Dongpil apakah dia mengetahui tentang pedang besar yang ada di tangannya, karena Hajin menemukannya pada pojok ruangan Heavenly Demon. Terlihat Ma Dongpil mencoba mengangkat pedang itu, akan tetapi Ma Dongpil tidak menyangka bahwa pedang itu sangatlah berat dan ia memperkirakan beratnya sekitar 60 pon. Lalu Hajin kembali berkata, "Untuk pertarungan yang panjang, pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa aku gunakan, tetapi entah kenapa mataku selalu saja tertuju kepadanya. Tidak seperti senjata yang lainnya yang berada pada tempatnya, sehingga aku tidak bisa mengetahui namanya. Namun berdasarkan dari pegangannya, maka aku akan memutuskan untuk memanggil pedang ini sebagai Yongindo." Mendengar perkataan Tuan Muda, Ma Dongpil bergumam, "Gagangnya seperti sisik naga. Jujur saja aku sama sekali tidak mengerti mengapa Tuan Muda memberi nama seperti itu. Namun yang benar-benar luar biasa dari Tuan Muda, dan satu hal yang aku perhatikan selama kami berada di hutan bambu, Tuan Muda mampu menggunakan berbagai macam jenis senjata tanpa adanya kesulitan. Dalam segi keterampilan, aku hanya bisa mengatakan kalau Tuan Muda sungguh luar biasa." Kemudian Ma Dongpil begitu terkejut ketika Hajin melemparkan sebuah pedang kepadanya. Lalu Hajin berkata, "Ambillah pedang itu, tidak peduli sebagus apa penglihatanku. Tetapi jujur saja aku tidak tahu apakah pedang itu akan cocok kepadamu ataukah tidak. Namun aku melihatnya dengan mempertimbangkan melalui seni bela dirimu yang menuju jalur serius dan juga berat." Ma Dongpil berpikir pedang ini adalah salah satu dari 5 senjata Great Demon, bahkan salah satu dari 10 pedang sihir terkuat yang bernama pedang Mukwang. Pedang ini dijuluki sebagai pedang diam karena jika pemilik pedang ini tidak menampilkan skill miliknya, maka pedang ini tidak akan menghasilkan efek apapun. Namun ketika tuannya menjadi pria yang pantas untuk pedang itu, maka pedangnya akan melepaskan kekuatannya yang sangat mengerikan. Jadi untuk membayar harga dari pedang ini, maka mengucapkan berjuta kali rasa terima kasihku saja tidaklah cukup. Tetapi ucapan yang seperti itu kemungkinan besar akan merendahkan anugerah dari Tuan Muda. Namun untuk melakukan semua itu, aku akan bersumpah akan melindungi Tuan Muda sampai ujung umurku.
Sambil memberi hormat kepada Hajin, Ma Dongpil berkata, "Wahai Tuan Muda, aku bersumpah akan menjadi pelindung terbaik yang Anda miliki." Melihat tingkah Ma Dongpil yang seperti itu, Hajin hanya tersenyum karena ia tahu bahwa Ma Dongpil bersumpah kepadanya dengan hati yang tulus. Namun tiba-tiba saja dari arah luar terdengar suara yang mengatakan bahwa ada sebuah pesan yang berasal dari istana Raja Demon. Setelah mendengar kabar itu, mereka berdua begitu terkejut karena ada alasan apa mengapa sang raja telah mengirimkan sebuah pesan. Di dalam hatinya Hajin berkata, "Lagi-lagi telah terjadi kepadaku. Entah kenapa begitu aku sampai, mereka semua sudah ada di sekitar sini." Beberapa saat kemudian, Hajin pun telah sampai pada pavilion penghakiman sang Raja Demon. Sambil memperhatikan Raja Demon yang menuangkan secangkir minuman, Hajin pun berharap kalau dia dipanggil sang raja bukan karena keluar dari kultus secara diam-diam. Lalu sang raja berkata, "Kau telah berlatih dengan sangat baik, tetapi aku mendengar kalau kau memperlakukan murid keempat dengan begitu kasar." Sontak setelah mendengar perkataan sang raja, Hajin pun tersedak karena Hajin tidak menyangka kalau sang raja langsung membahas tentang putra keempat. Di dalam hatinya Hajin berkata, apa yang dipikirkan oleh sang raja. Tanpa basa-basi dia langsung membahas topik itu. Kemudian sang raja berkata, dasar dari serangan murid keempat merupakan modifikasi dari seni bela diri Rumah Merah. Dia adalah orang yang keras kepala, tetapi dia memiliki keterampilan yang baik dan ide serta kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru bahkan pada usianya yang masih begitu muda. Namun secara perlahan dia berkembang dan hanya dalam waktu 3 tahun kemudian dia telah menjadi seniman bela diri yang sangat mencolok. Hajin pun bergumam, sang raja hari ini banyak bicara, tetapi aku tidak tahu apa tujuannya. Apa dia memarahiku karena meninggalkan putra keempat dalam keadaan yang seperti itu? Sang raja melanjutkan kata-katanya, tetapi hanya itu saja. Seorang ahli strategi tanpa sebuah kekuatan mungkin dapat disebut sebagai orang yang cerdik, namun akan sulit untuk dinilai sebagai ahli strategi yang hebat. Putra keempat memiliki bakat yang hebat, akan tetapi dia merusaknya dengan membenamkan dirinya kepada kebohongan untuk menjatuhkan lawannya. Ketahuilah, mereka yang tidak mengetahui dan menilai bakatnya sendiri adalah orang yang bodoh. Dan secara pribadi, aku sangat membenci orang yang bodoh. Itulah sebabnya aku sangat kecewa kepada murid keempat. Seharusnya dia tidak hidup seperti itu. Yang tidak aku harapkan adalah bahwa dia jatuh di tanganmu, karena itu sangatlah tidak terduga. Aku tahu ambisi murid keempat dan juga aku tahu dari perkataannya bahwa dia bukan orang yang akan mencapai tujuannya. Namun aku tidak menyangka dia akan tersingkir dari pertarungan menjadi pemimpin selanjutnya dengan secepat ini. Dan sekarang aku bilang kalau aku tidak menyukai orang yang bodoh. Jadi apakah kau tahu orang seperti apa yang aku sukai? Mereka adalah orang-orang yang melampaui harapanku, dan itu adalah orang yang sepertimu. Kau telah melakukannya berulang kali selama beberapa waktu ini. Itulah sebabnya aku sangat mengagumimu. Seakan tidak percaya setelah mendengar perkataan sang raja, Hajin bergumam, seniman bela diri terkuat sang Raja Demon, dia telah mengagumiku. Seperti yang diketahui bahwa perasaan mengagumi seseorang bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Namun orang yang begitu hebat sepertinya mengatakan bahwa dia mengagumiku. Sungguh sial sekali apa yang terjadi kepadaku. Mengapa rasa bangga ini telah tumbuh di dadaku? Tetapi di balik rasa bangga itu ada kebencian yang aku rasakan pada diriku sendiri. Setelah kehidupan yang menyedihkan di masa lalu, aku dibesarkan sebagai senjata rahasia aliansi dan hidup sebagai anjing pemburu untuk sang pemimpin. Lalu sekarang aku telah diakui oleh orang terkuat berkat pembelajaran dalam kehidupan ini. Jujur saja aku sangat membenci diriku sendiri karena merasa bangga dengan pengakuan yang diberikan oleh sang Raja Demon.
Sadarlah wahai Hajin, kau telah memimpikan sebuah kebebasan di sepanjang hidupmu. Jika kau menjadi sombong karena hanya sebuah pengakuan, maka kapan kau akan keluar dari genggaman kultus ini? Tetapi siapa di dunia ini yang mampu menerima pujian dari raksasa seperti sang Raja Demon? Jika selama ini kau tidak lebih dari seekor anjing pemburu, maka wajar saja kau akan merasa bangga. Jika hanya demikian, mungkin aku tidak perlu membenci diriku sendiri karena aku hanya merasakan emosi yang tidak aku inginkan. Aku tahu emosi bisa muncul dan memudar begitu saja secara alami. Jadi aku tidak perlu menyalahkan diriku sendiri karena merasakan sesuatu ataupun sangat ingin merasakannya. Bagaimanapun juga, pada akhirnya semua perasaan itu adalah bagian dari diriku sendiri yang sebenarnya. Kemudian sang raja menatap kepada Hajin seolah tahu apa yang ada di pikiran muridnya. Lalu sang raja berkata, "Bahkan saat ini kau sedang melakukannya, kau seperti membenci dirimu sendiri karena terlalu bersemangat. Tetapi kau segera menerimanya sebagai bagian dari dirimu sendiri. Kau telah berubah dan tumbuh setiap saat. Itulah sebabnya kau sangat istimewa." Mendengar pujian dari sang raja, Hajin berkata, "Karena master telah mengatakannya, saya benar-benar merasa kalau pujian itu tidak pantas untuk saya. Lagi pula, saya hanyalah seorang murid biasa yang masih banyak kekurangan." Tiba-tiba saja pavilion penghakiman itu telah berubah menjadi padang rumput yang begitu luas. Sang raja berkata, "Tadi malam Yoseong datang kepadaku dan mengatakan kalau kau telah membuka gudang senjata Heavenly Demon. Semua pedang yang kau sukai itu, sepertinya kau mungkin belum menggunakannya dengan nyaman. Kau memiliki mata yang baik karena kau mengambil sebuah pedang dari 7 demon dan juga pedang kembar 2 warna. Akan sangat mengecewakan apabila kau mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan warisan pendahuluku." Terlihat Hajin begitu terkejut ketika melihat semua pedang yang ia ambil dari gudang Heavenly Demon telah tertancap tepat di hadapannya. Di dalam hatinya Hajin berkata, "Fit Control itu adalah kemampuan ilahi. Apakah dia memanggil semua senjata yang aku simpan di pintu masuk hanya dengan pikirannya saja? Aku masih penasaran ranah apa yang telah dicapai oleh sang Raja Demon." Sang demon kembali berkata, "Ini akan menjadi penghargaan yang diberikan kepada seorang murid yang telah melampaui ekspektasiku. Jadi pilihlah yang kau suka dan aku akan memberikanmu sebuah pelajaran." Hajin pun berpikir mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh sang raja. Jika aku mencoba untuk menyampaikan sesuatu dengan tatapan yang ambigu itu, kesadaran sama dengan pemahaman dan berdasarkan dengan itu muncullah naluri untuk menyerang. Sekarang aku mengerti saat aku selesai berbicara ini akan menjadi satu-satunya kesempatanku untuk mengalahkan seorang raksasa sang Raja Demon. Dengan sangat cepat Hajin pun mengambil pedang besar yang tertancap tepat di depan matanya. Lalu seketika itu juga Hajin langsung menebaskan pedang itu dengan menggunakan aura demoniknya untuk mengalahkan sang Raja Demon. Setelah melancarkan serangan dahsyat itu, Hajin bergumam, "Apakah aku berhasil mengenainya setelah memberikan serangan kejutan yang sekuat itu?" Akan tetapi Hajin sangatlah terkejut saat melihat sang Raja Demon masih berdiri dengan santai tepat di mana ia berdiri sebelumnya. Dilihat dari bekasnya, aku yakin kalau seranganku sangatlah sempurna. Tetapi apakah aku tidak salah lihat dia tidak memblokir ataupun menghindari seranganku? Namun yang aku lihat tidak ada satu goresan pun yang mengenai tubuhnya. Dengan santainya sang raja berkata, "Serangan yang kau berikan sangatlah luar biasa. Tetapi bukankah aku bilang kalau aku akan memberikanmu pelajaran dan bukan menyerangku?" Akan tetapi di dalam hatinya sang raja berkata, "Dia telah membaca niatku dengan sangat sempurna. Apakah itu kecerdasan berkat kemampuannya ataukah sebuah indera? Tetapi tidak ada kemampuan yang sederhana seperti itu. Dia seperti monster binatang buas karena dia memiliki naluri akan bahaya pada dirinya."
Kemudian sang raja kembali berkata, "Aku memiliki sebuah pertanyaan. Kau tidak berniat mengakhiri ini dengan sebuah pukulan, tetapi kau sepertinya sudah bersiap untuk melanjutkan ini. Jadi kenapa kau berhenti hanya sampai di situ?" Hajin pun tidak bisa menjawab pertanyaan sang raja. Hajin hanya berpikir, apakah dia telah membaca niat di dalam hatiku hanya dalam sekejap. Tetapi tidak ada alasan bagiku untuk berhenti, jadi aku harus melakukannya. Di sisi yang lain, sang raja bergumam, "Jika kau melanjutkan, aku akan langsung memukulmu. Apakah ini nalurimu juga?" Lalu sang raja berkata, "Bersiaplah, bukankah sudah aku bilang kalau aku akan memberikanmu pelajaran? Tetapi aku masih tidak tahu apa yang kau miliki. Itulah sebabnya aku belum memberikanmu sebuah petunjuk. Jadi kali ini datanglah kepadaku dengan lebih serius lagi." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin bergumam, "Pada titik ini aku harus membuka gerbang seni demonik bayangan kegelapan." Kemudian Hajin pun berlari sambil memegang pedang besarnya dan bersiap untuk menyerang sang raja. "Apakah aku di luar ekspektasimu? Kalau begitu aku akan melampaui ekspektasimu itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.